Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Wahyudi di Dewa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan untuk UTBK SNBT tahun 2023. Di sini akan ada kurang lebih 10 soal yang akan kita bahas di sini. Namun sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa kalian yang menonton video ini untuk klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini soalnya, jika A per B ditambah C per D sama dengan 16, A per C ditambah B per D sama dengan 36, dengan B, C, dan D tidak sama dengan 0, maka C per B sama dengan titik-titik. Oke. Jadi di sini A per B ditambah C per D sama dengan 16. Langkah yang pertama, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya menjadi di sini AD ditambah CB per BD sama dengan 16. Lalu kita kalikan silang sehingga diperoleh AD ditambah BC atau CB sama dengan 16 BD. Terus yang kedua, A per C ditambah B per D sama dengan 36. Dengan cara yang sama, diperoleh AD ditambah CB per CD sama dengan 36. Terus di sini berarti AD ditambah BC sama dengan 36 CD. Oke. Bisa dilihat ya bahwa di sini 16 BD sama dengan AD ditambah BC, 36 CD sama dengan AD ditambah BC. Sehingga 16 BD sama dengan 36 CD. Di sini 36 CD sama dengan 16 BD. Berarti diperoleh CD per BD sama dengan 16 per 36. Ini sama-sama punya D, kita coret. Tersisa C per B. Terus yang sebelah sini ketika kita bagi 4 semua diperoleh hasilnya adalah 4 per 9. Nah, jadi di sini nilai dari C per B adalah 4 per 9. Jawabannya adalah yang pilihan C. Oke, next ke soal nomor 2. Diketahui rata-rata dari N bilangan adalah 82. Jika ditambah satu bilangan, rata-ratanya menjadi 85. Berapakah bilangan yang ditambahkan tersebut? Oke. Misalkan bilangan yang ditambahkan tersebut adalah X. Oke ya. Bilangan yang ditambahkan ini adalah X. Sehingga nantinya kita akan memperoleh persamaan bahwa 82 dikali banyaknya bilangan ditambah dengan X dengan bilangan yang baru. Nah, sekarang banyaknya bilangan adalah N plus 1. Akan sama dengan 85, yaitu rata-rata yang baru. Diperoleh 82N ditambah X sama dengan 85, kita kalikan dengan N plus 1, jadi 85N ditambah 85. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 85N dikurangi 82N ditambah 85. X-nya adalah 3N ditambah 85. Oke, jadi bilangan yang ditambahkan tersebut adalah 3N ditambah 85, yaitu pilihan jawaban E. Oke, next sekarang ke soal nomor 3. Ada 100 kelereng dalam 5 kantong. Kantong A dan B berisi 38, berarti di sini kita bisa peroleh persamaan yang pertama, A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E itu sama dengan 100. Terus A dan B 38. A ditambah B sama dengan 38. Kantong B dan C berisi 48 kelereng. Berarti B ditambah C sama dengan 48. C dan D 54. Berarti C ditambah D sama dengan 54. D dan E 26.
Oke ya, yang ditanyakan adalah jumlah kelereng pada kantong C. Oke, jika kita lihat di sini, kita tidak harus mencari satu persatu banyaknya kelereng tiap kantong. Cukup kita lihat di sini ada A ditambah B, ada D ditambah E. Ketika kita jumlahkan, nah ini ketika kita jumlahkan, akan diperoleh A ditambah B ditambah D ditambah E akan sama dengan 38 ditambah 26. Nah, bisa kita lihat antara persamaan yang baru ini dengan persamaan yang pertama, A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Dari sini berarti nilai dari A ditambah B terus C ditambah D sendiri adalah sama dengan ini berapa tadi? 64. Berarti di sini 64 ditambah C nilainya sama dengan 100. Sehingga C sendiri sama dengan 100 dikurangi 64, yaitu 36. Oke, cukup mudah ya untuk soal nomor 3 ini. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya ke soal nomor 4. Jika A, B, C sampai K merupakan bilangan yang memiliki selisih tetap. Selisih tetap berarti dia barisan aritmatika ya. Dan nilai F sama dengan 15. A ditambah B ditambah C sampai dengan K sama dengan titik-titik. Oke. Berarti di sini F itu kan dia huruf ke-6 ya. Huruf ke-6 dan di sini total hurufnya dari A sampai K itu adalah 11 sehingga K itu adalah F sendiri adalah huruf di tengah. Sehingga A ditambah B ditambah C sampai dengan F ditambah sampai dengan K. Sama dengan titik-titik gitu ya. Oke, sekarang kita ubah karena F ini di tengah, berarti F sebagai center ya. Jadi kita tulis F, karena setiap bilangan memiliki selisih yang sama, maka F dengan E itu, misalkan selisihnya X, berarti F dengan E itu selisihnya adalah X. Sehingga E itu bisa dituliskan sebagai F dikurangi X, dan seterusnya, sehingga A juga bisa ditulis sebagai F dikurangi 5X. Ditambah F dikurangi 4X, maaf. Ini kita ubah menjadi F dikurangi 4X. Dan seterusnya ditambah dengan K itu bisa ditulis karena K huruf ke-11. Dari 6 ke 11 berarti ditambah 5X. Jadi F ditambah 5X. Sama dengan. Nah, kita lihat di sini ada negatif 5X, di sini ada plus 5X. Mereka saling eliminasi dan di sini totalnya huruf F itu sendiri ada 11 sehingga dari A sampai dengan K ini ketika kita ganti dengan F itu diperoleh hasilnya sama dengan 11F. Nah, 11F itu berarti sama dengan 11 dikali dengan 15 yaitu 165. Hasilnya adalah yang D. Oke ya, cukup mudah ya. Jadi di sini pada intinya kita harus tahu konsep bilangan aritmatika. Oke, selanjutnya ke soal nomor 5. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Oke. Tidak habis dibagi 5. Sebuah bilangan habis dibagi 5 ketika digit terakhirnya adalah 0 atau 5. Jadi sebuah bilangan habis dibagi 5 ketika digit terakhirnya 0 atau 5. Sehingga di sini ketika kita melihat yang pilihan A dan C itu dia sudah pasti salah ya. Karena di sini digit terakhirnya adalah 5 dan 0 sehingga tidak memenuhi yang dimaksud dari soal. Oke, selanjutnya adalah bilangannya habis dibagi 3. Sebuah bilangan habis dibagi 3 ketika jumlah digit-digitnya itu habis dibagi 3. Oke, kita lihat di sini berarti kita jumlahkan digitnya 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9. Ini sama dengan 27. Terus sebelah sini 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3. Ini hasilnya sama dengan 13. Nah, yang ini 2 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. 7, 7, 14 ditambah 9, 23.
Oke. Maka dari ketiga pilihan ini yang habis dibagi 3 adalah yang 27. Sehingga bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah 13.689, yaitu pilihan jawaban yang B. Oke, next. Sekarang ke soal nomor 6. Diketahui bahwa sudut ABC 64, ACB 72, dan AD sama dengan AE. Nilai sudut ADE ditambah sudut DAE. Oke. Yang pertama kita harus cari terlebih dahulu sudut BAC. Sudut BAC adalah 180 dikurangi 64 derajat dikurangi 72 derajat. Hasilnya sama dengan 44 derajat. Itu besar sudut BAC. Selanjutnya kita bisa mencari besar sudut ADE dan sudut AED dari ini. Karena AD sama dengan AE, maka di sini dia ADE itu segitiga sama kaki, sehingga sudut ADE dengan sudut AED itu besarnya sama. Sudut ADE sama dengan sudut AED. Sama dengan 180 derajat dikurangi 44 derajat dibagi 2. Yaitu berapa? 68 derajat. Itu besar sudut ADE dan AED. Sekarang yang ditanyakan adalah besar sudut ADE ditambah DAE. Berarti sudut ADE ditambah sudut DAE. Itu berarti ADE tadi besarnya berapa? 68 derajat. Dan DAE besarnya adalah sama dengan sudut BAC, itu 44. Hasilnya adalah 112 derajat, yaitu pilihan jawaban yang D. Oke, next ke soal nomor 7. Pada sebuah kantong terdapat 1 buah kelereng kuning, 4 buah kelereng biru, dan 7 buah kelereng hitam. Banyak kelereng minimal yang perlu diambil agar kita pasti mendapatkan setidaknya 4 kelereng berwarna sama. Oke, untuk model soal seperti ini kita harus tahu terlebih dahulu kemungkinan terburuk yang akan kita dapatkan. Kemungkinan terburuknya adalah, di sini kita tulis, kemungkinan buruk. Kemungkinan buruk adalah ketika kita mendapatkan 1 kelereng kuning, kalau 4 mah langsung ya, langsung dapat. Yang dapat adalah 3 kelereng biru dan 3 kelereng hitam. Nah, pada pengambilan ke-7 ini dapatnya semuanya warnanya ini. Ini pengambilan terburuk, di mana tidak ada yang memenuhi maksud dari soal, yaitu 4 kelereng berwarna sama. Sehingga di sini kelereng minimal yang harus diambil, kelereng minimal yang harus diambil, berarti kita tambahkan dengan 1, supaya, karena di sini ketika kita mengambil 1 kelereng lagi, sudah bisa dipastikan bahwa akan terdapat kelereng yang banyaknya ada 4 yang warnanya sama, entah itu kelereng biru ataupun kelereng hitam. Jadi di sini banyaknya yang minimal diambil adalah 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, yaitu 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya ke soal nomor 8. Seorang peneliti sedang melakukan percobaan terhadap 100 ekor tikus. Tikus-tikus tersebut diletakkan di dalam 1 kotak tanpa diberi makan. Ketika tikus tersebut sangat lapar, mereka mulai memakan sesamanya. Seekor tikus akan memakan seekor tikus setiap minggu untuk bertahan hidup. Bila seekor tikus tidak bisa makan seekor tikus lainnya, maka tikus tersebut akan mati. Tikus yang masih hidup setelah 5 minggu berlalu sejak peneliti tersebut meletakkan tikus-tikus tersebut di dalam kotak adalah titik-titik ekor. Oke, jadi awalnya ada 100. Terus minggu pertama, kan di sini mereka akan saling memakan ya. Berarti ketika ada 2 tikus, maka akan ada 1 tikus yang mati, 1 tikus yang hidup. Berarti kalau ada 100 tikus, maka setelah 1 minggu akan ada 50 tikus yang masih hidup. Terus pada minggu kedua akan ada juga 25 tikus yang hidup. Dan pada minggu ketiga nih. Nah, minggu ketiga di sini kita lihat dari kata-kata ini.
Bila seekor tikus tidak bisa memakan seekor tikus lainnya, maka tikus tersebut akan mati. Di sini ada 25 tikus, maka nanti yang bisa berpasang-pasangan saling memakan adalah ada sebanyak 24 tikus. Maka akan ada satu tikus yang sudah dipastikan mati. Seperti itu. Sehingga banyaknya tikus yang masih hidup adalah 25 dikurangi 1, terus dibagi dengan 2. Itu 12 tikus. Terus minggu keempat, berarti tinggal 12 bagi 2 yaitu 6. Dan minggu kelima tinggal tersisa 6 dibagi 3. 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi banyaknya tikus yang masih hidup setelah 5 minggu adalah 3. Jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Di sini dua bilangan bulat positif berbeda 2 kali bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua sama dengan 18. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Oke. Misalkan bilangan pertamanya adalah A dan bilangan keduanya adalah B. Sehingga di sini kita akan mendapatkan sebuah persamaan 2A ditambah 5B sama dengan 18. Oke, karena di sini kelipatan 5 yang mendekati ke 18, maka kita substitusikan nilai B-nya. Kita ambil nilai B-nya adalah 1. Di sini ketika nilai B-nya 1 kali 5 yaitu 5, 18 dikurangi 5, 13, maka A-nya tidak bilangan bulat. Terus ketika B-nya 2, berarti 5 kali 2 yaitu 10, 18 dikurangi 10 itu 8, 8 dibagi 2, berarti A-nya nilainya 4. Berarti kita mendapatkan nilai dari A itu 4 dan B sama dengan 2. Oke ya. Ini yang kita dapatkan dari persamaan ini. Oke, yang pertama pernyataannya. Sebuah bilangan bernilai 2 kali bilangan lainnya. Oke, di sini bisa dilihat bahwa 4 itu sama dengan 2 kali 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, berarti pernyataan yang pertama ini benar. Terus sebuah bilangan kuadrat dari bilangan lainnya. Berarti di sini 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Berarti juga benar. Salah satu bilangan adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan prima. Berarti di sini benar. Kedua bilangan bukan bilangan ganjil. Oke, keduanya adalah bilangan genap. Oke, memenuhi. Berarti pernyataan yang bernilai benar ada 4 pernyataan. Oke ya. Ini untuk soal nomor 9 cukup mudah. Selanjutnya ke soal nomor 10. Ini soal geometri. Di sini nilai A pada gambar di bawah ini adalah, oke. Kita bisa, langkah pertama yang bisa kita cari adalah kita cari terlebih dahulu nilai dari sudut X ditambah sudut Y. Itu kan nilainya sama dengan 180 dikurangi 100 derajat dari segitiga yang di dalam segitiga besarnya. Berarti sama dengan 80 derajat. Terus selanjutnya kita bisa langsung mencari sudut A-nya. Yaitu 180 derajat dikurangi 2 kali di sini ada X-nya dan Y-nya itu ada 2. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Dan 180 derajat dikurangi 2. Tadi sudut X ditambah sudut Y-nya itu bernilai 80 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi 160 derajat. Jadi, besar sudut A adalah 20 derajat. Oke ya. Oke, ini mungkin sekian soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bagi kalian untuk terus belajar untuk mempersiapkan UTBK SNBT ini. Oke ya. Semoga kalian yang menonton video ini sukses dan diterima di perguruan tinggi favorit kalian. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.